Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah akan menyerahkan secara penuh pelanggaran pada pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk kasus bantuan sosial dari Bulog yang ditempeli dengan stiker bergambar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari, Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Setelah awalnya mengklaim bakal netral dalam kontestasi pemilu 2024, Presiden Joko Widodo akhirnya tidak bisa menahan diri. Setelah dituding banyak pihak kerap melakukan kampanye terselubung, secara terbuka Jokowi menyebutkan Presiden bisa bebas berkampanye dan memihak salah satu peserta pemilu. Jokowi beralasan bahwa memang sebagai pejabat publik, tapi kata Jokowi, ia juga pejabat politik. Karena itu, Jokowi menyebut tidak ada larangan bagi Presiden, termasuk Menteri, untuk berpolitik selama tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Jokowi ini langsung mendapatkan respons dari masyarakat yang cukup beragam. Sebagian besar menyayangkan. Pihak yang kontra menyebut Presiden seharusnya netral karena punya konflik kepentingan langsung dengan salah satu peserta Pilpres. Amat sulit untuk tidak mengatakan ada kaitan kuat antara pembagian bansos dan ikhtiar meningkatkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Apalagi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pernah secara benderang mengatakan bansos ialah bantuan Presiden Jokowi. Jika Presiden terpilih nanti bukan yang didukung Jokowi, kata Zulhas, bansos akan dihapus. Pernyataannya kemarin bisa juga mengindikasikan untuk mencoba bagian-bagian tertentu yang bisa dimanfaatkan itu untuk mengatur bagaimana satu putaran bisa berlangsung. Termasuk juga gerak Jokowi. Jangan dikatakan ketika dia membagikan sembako, mendekati kelompok-kelompok yang termarginalkan dengan bantuan-bantuan lainnya, itu sebenarnya adalah kampanye. Kampanye ini yang mereka manifestasikan dengan pendekatan formil positifis yang disinggung oleh Prof. Juanda itu memang selalu menyatakan dalam sepertinya pengumpulan massa dalam jumlah yang besar. Padahal bukan itu esensi dari kampanye. Maka terang benderang bahwa bansos telah digunakan sebagai instrumen pendongkrak elektoral. Padahal bansos itu uang rakyat. Dana bansos berasal dari APBN. Direktur Eksekutif Survei Indopol Ratno Sulistianto menyebutkan pihaknya tidak bisa merilis survei terkait elektabilitas Capres-Cawapres periode 8 hingga Januari 2024 yang dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia. Ratno menegaskan sejumlah responden menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi sehingga membuat tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya atau undecided voter. Itu saya melihat ada beberapa kabupaten yang undecided voternya tinggi, terutama Kabupaten Blitar, 85%. Saya curiga, kenapa kemudian saya biasa ada metode identifikasi persoalan surveyor ya, ternyata mereka menjawab bahwa ada penolakan oleh kelurahan, RT, bahkan responden karena mereka tidak ingin persoalan ini menjadi persoalan politik, yaitu dicabutnya bansos dan PKH. Kini Jokowi yang merupakan ayah dari Gibran sudah mendeklarasikan dirinya sebagai presiden yang siap memihak salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024. Sebagai konsekuensi dari ucapannya untuk mematuhi aturan, sudah saatnya Jokowi tidak menggunakan instrumen negara seperti bansos dengan alasan apapun selama masa kampanye. Jokowi jangan lagi membagi-bagikan bansos secara langsung karena bansos termasuk fasilitas negara. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.